Tema kita hari ini, Bapak Ibu, adalah menjadi surat hidup yang memancarkan kemuliaan Kristus ya. Kalau di layar itu menjadi surat hidup. Nah, ini penting ya, kata ini penting, surat hidup yang memancarkan kemuliaan Kristus ya. Kita akan lihat bagian firman Tuhan di dalam Korintus ya. Itu ada salah kelitik Bapak Ibu ya, bukan 3 Korintus. Terlalu semangat ya. Korintus cuma dua surat ya, jadi surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Saya yang salah ya. Jadi 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Silakan dibuka Alkitabnya, kita akan baca bagian ini. Saya pakai TB1 ya, karena Bapak Ibu mungkin masih ada yang pakai Alkitab di handphonenya, itu masih TB1. Tapi kalau yang bisa buka TB2 silakan ya. Setelah di dalam bagian ini, judul perikopnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru ya. Garis bawahi kata perjanjian yang baru karena kita akan melihat dan membandingkan apa yang ada di perjanjian lama, khususnya dalam hukum Taurat yang sangat berbeda dengan apa yang ada dalam perjanjian baru ya. Oke. Nah, di layar ada ya. Jadi kalau bisa kita bertanggapan begitu ya supaya kita bisa interaktif satu dengan yang lain. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Ya, demikian sampai ayat 18 kita baca bersama-sama. Cukup panjang, tetapi saya percaya kita akan bisa menikmati ada hal-hal yang luar biasa yang kita pelajari dari perikop ini. Ya, saya akan mulai ayat yang pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Silakan. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Katakan sama-sama, kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Silakan. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar.
Demikianlah firman Tuhan, dan hari ini melalui perikop ini kita akan bersama-sama belajar apa itu surat Kristus. Apa itu salah satu jati diri identitas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, tema kita ya sekali lagi adalah menjadi surat yang hidup. Surat itu biasanya seperti kertas, ya, seperti ini ya. Kita tulis ya, zaman dulu di sini banyak yang angkatan senior-senior ya. Kalau dulu pacaran tulis surat enggak? Atau dulu kan nggak ada WA ya, adanya SMS. Tapi zaman dulunya lagi pasti pakai surat ya. Zaman sudah berkembang semuanya serba digital. Surat mungkin agak jarang kita tulis. Tapi zaman dulu orang nulis apa-apa pasti pakai surat ya. Surat wasiat, ya, surat perjanjian, kemudian juga berbagai hal itu biasanya kita tuliskan dengan surat. Saya bersyukur ya, bapak saya itu senang nulis, walaupun beliau ketamatan kelas 3 SR ya, sekolah rakyat zaman dulu. Tapi tulisan yang beliau tulis itu masih ada sampai dengan sekarang, dan itu menjadi pegangan kami anak-anaknya, karena ada pesan yang luar biasa yang beliau tuliskan dalam suratnya. Ya, salah satunya adalah supaya anaknya ini, ya, saya ini keluarga besar Bapak Ibu, saudaranya ada 10. Zaman dulu ya, anaknya banyak-banyak ya, banyak anak, banyak KB, keluarga, bukan keluarga berencana ya, zaman dulu begitu. Saya anak nomor 9 dari 10 bersaudara, 9 laki-laki, 1 perempuan. Waduh, luar biasa ya. Tapi senang ya, karena tulisan itu Bapak Ibu, ya, ini sedikit cerita ya sebelum kita masuk ke bagian ini. Dia mengatakan, hai anak-anakku yang 10 orang, bersaudaralah baik-baik, rukunlah engkau, jangan ribut mengenai harta, mengenai makan, mengenai pekerjaan, ya. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Beliau mengatakan demikian, dan itu menjadi ingatan bagi setiap kita. Ya. Nah, surat itu penting. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan ingin mengajar kita satu yang lebih dalam lagi. Tuhan ingin membawa kita kepada satu yang lebih esensi, lebih utama dalam hidup kita sebagai surat Kristus itu. Dan hidup kita ya, itu adalah surat sebenarnya. Saya ajak kita lihat bagian ini ya, bisa dibantu karena mungkin pointernya tidak jalan, boleh ya dibantu next ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau ada gambar-gambar nggak sebelumnya? Oh, nggak muncul ya. Baik, ada gambar-gambar sebenarnya yang saya mau tampilkan di situ tentang ada orang-orang tokoh-tokoh besar dalam hidup kita yang, nah ini yang, ya oke. Baik, kenal sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di gambar ini? Mungkin ada yang saudaranya bapak yang ada di sana tuh yang digambar. Ya, ini ada tokoh internasional, ya, ada tokoh dunia, ya, ada tokoh lokal, ya, yang ada di Indonesia. Sebelah sana siapa? Itu bapaknya siapa itu? Ya, coba ya sambil belajar sejarah ya, karena ini, ya, orang-orang ini tentu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dan membuat sebuah warisan atau legacy yang luar biasa dalam kehidupan ini ya, bukan hanya nasional tapi secara internasional ya. Ada Billy Graham, ya, ada Mother Teresa. Yang bawah siapa? Ada yang kenal? Nick? Nah itu masih hidup ya, kalau yang di atas sudah berpulang. Kemudian ada Ibu Kartini yang bawah ya, itu juga tokoh wanita yang luar biasa. Bukunya yang terkenal, Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Sebelahnya siapa? Gandhi. Sebelahnya siapa? Ini bukan orang Cirebon ini. Ya. Abraham Lincoln, waduh, pintar-pintar sejarah semua ya. Ini dikatakan walaupun dia menjabat hanya 3 tahun ya, kurang dari 4 tahun, karena mati terbunuh, tapi dia dikatakan presiden terbesar Amerika. Saya pernah ke Washington, di situ lihat patungnya ada Bapak Ibu, padahal dia menjabat hanya 3 tahun, yang 4 tahun kurang lebih. Karena mati terbunuh, karena dia memperjuangkan perbudakan, pembebasan perbudakan. Ya, sebelahnya siapa? Nelson Mandela. Nanti kita bikin kuis cermat ya di Saron ya. Ya, katanya Usinda di sini senang games ya di sini ya. Kita nanti bikin game tokoh-tokoh begitu ya. Ya, ada Soekarno, ada di atasnya ada siapa? Hitler. Nah, ini siapa tuh yang pakai topi?
Nggak kenal ya, saya juga nggak kenal. Itu Idi Amin zaman dulu. Orang yang sangat sadis ya. Mirip-mirip dengan Hitler, tapi ini tahunnya lebih muda begitu ya. Ya, ada Saddam Hussein juga ya, ada Billy Graham. Saudara, yang saya mau katakan, gambarkan bahwa setiap orang itu sebenarnya ya kalau kita menyadari akan keberadaan kita, itu sedang menuliskan surat ya, sebuah perjalanan hidupnya masing-masing, dan itu adalah sebuah surat, sebuah sejarah kehidupan yang dilihat orang, yang dibaca orang, termasuk kita semua. Ya, ini yang perlu kita renungkan, dan itu yang juga diingatkan dalam bagian berikut firman Tuhan 2 Korintus pasal 3 tadi yang kita baca. Sekarang mari kita lihat kembali ya, boleh di slide yang di depan. Itu dikatakan bahwa penulis surat Korintus ini ya, membandingkan antara perjanjian lama yang dikuasai oleh hukum Taurat. Boleh slide yang pertama ya, tolong slide yang pertama ya, ya yang kedua ya. Bahwa kita ini dulu hidup di bawah hukum Taurat, dan kalau kita bicara hukum Taurat itu bicara hukum, bicara peraturan, bicara perintah, bicara larangan. Ada sanksi yang diberikan, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi seluruh ketetapan hukum Taurat untuk dia bisa selamat. Coba, siapa yang bisa memenuhi semua hukum Taurat? Enggak ada, Bapak Ibu. Manusia dalam keadaan terkekang karena dia di bawah hukuman yang mengerikan, sebuah kebinasan kekal sebenarnya. Hukum Taurat hanya mampu menyingkapkan akan segala kelemahan kita, kesalahan kita, dan tidak memberikan solusi apa-apa. Ya, kalau kita jelaskan lebih dalam itu akan sangat membuat kita mengerti bahwa inilah manusia yang sebenarnya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi syukur kepada Allah bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, orang yang sudah menerima anugerah kasih karunia Allah. Dan apa yang ada dalam hukum Taurat itu digenapi, dipenuhi dengan tuntas dalam karya Kristus yang sudah mati, menebus dan menyelamatkan kita. Semua karena kasih karunia. Saya waktu kapan membaca bagian akhir kitab Wahyu, Bapak Ibu nanti lihat ya, Wahyu pasal terakhir. Itu kalimatnya sederhana tapi membuat saya tertegun begitu ya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Coba lihat ya, ayat terakhir kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kalimatnya itu kiranya kasih karunia. Setelah kita hidup karena kasih karunia. Dan Kristuslah yang sudah mati bagi kita dan melimpahkan kasih karunia dengan tuntas melalui pengorbanannya, melalui karyanya, melalui pribadinya yang sempurna itu. Itu perjanjian baru. Dan itu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Nah, saudara, dalam bagian yang tadi kita baca secara singkat, secara ringkas saya coba akan ajak kita melihat bahwa minimal ada 4 hal yang kita bisa lihat ya. Bahwa dulu kita adalah orang-orang yang tanpa pengharapan di bawah penghukuman, tetapi kita sekarang adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan menjadi manusia baru dan penuh dengan pengharapan dan hidup berkemenangan dalam Tuhan. Next ya, saudara, kalau dulu itu ada loh batu, ya, hati manusia itu di perjanjian baru. Tapi dalam dalam perjanjian lama itu hukum itu Taurat itu dituliskan dalam loh batu. Ya, kita tahu ya kisahnya Musa menuliskan 10 hukum Taurat itu ada dalam loh batu itu. Firman dituliskan di sana. Tapi kita bersyukur bahwa ada sebuah pengertian atau sebuah pemahaman yang lebih dalam yang Tuhan mau berikan pada kita bahwa batu itu satu yang mati. Betul di situ ada firman dituliskan, tetapi sekarang ini dalam konteks kita adalah orang-orang perjanjian baru, kita memiliki firman itu dalam hati manusia. Loh batu hati manusia itulah tempat firman itu dihidupi, diberikan oleh Allah. Dan yang menarik adalah bahwa firman itu Bapak Ibu bukan hanya diberikan di dalam hati manusia, tetapi pelayanan kasih karunia itu, ya firman yang ada dalam hati itu adalah firman yang mengubah kita, mengubah hati kita. Makanya kalau kita lihat ya secara sekilas bahwa
Kalau orang zaman dulu itu takut ya dengan peraturan, jangan begini, jangan begitu, jangan ini, jangan itu, kamu harus ini, kamu harus itu, gentar, takut. Tapi dalam pelayanan kasih karunia kita sungguh-sungguh dengan penuh syukur, penuh penyerahan, harusnya apa? Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan ucapan syukur kita itu kita ekspresi dengan apa? Hati yang mau diubahkan. Dari manusia lama kita hidup sebagai manusia baru, dari yang hidup dalam dosa, tapi kita mau terus bertumbuh menjadi orang yang semakin menyenangkan Tuhan, hati yang semakin serupa dengan Kristus. Roh Allah memakai firman Allah dan menuliskannya dalam hati orang percaya. Di mana? Dalam hati. Firman ini ya harusnya ada dalam apa? Hati manusia. Saya ingat dengan lagu Sekolah Minggu yang ada lose di sini, ya banyak lose. Wah lose-losenya luar biasa, setia-setia ya. Ada lagu Sekolah Minggu, firman Tuhan ada di hatiku, betul ya? Ada di langkahku, ada di hidupku. Oh pada tahu lagunya, kita nyanyi ya sama-sama 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, ku berbuah. Boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi ini sekali lagi ya. Rosa silakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari berbuah puji Tuhan. Silakan duduk. Ini nggak suruh pakai gerakan semua ya, pintar-pintar ya. Apalagi Pak Yono berbuahnya besar gitu. Semakin besar berbuahnya, itu lose yang luar biasa. Ya, jadi sekali lagi firman itu bukan ditaruh dalam loh batu yang mati. Tapi sekarang itu firman itu harus ada dalam hidup kita. Dalam setiap perkataan kita, dalam setiap langkah kita, dalam seluruh hidup kita. Pernah nggak saudara menyadari itu? Kita nggak usah bawa-bawa Alkitab ya kemana-mana, oh seperti apa gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kita ini enggak ya. Tapi kalau firman ada dalam hati itu yang lebih penting. Karena itu yang firman Tuhan katakan bahwa pelayanan kasih karunia itu membuat firman Allah itu ada dalam hati manusia dan Tuhan menuliskan itu. Bahkan itulah yang menolong kita dengan kuasa Roh Kudus mengubahkan, mentransformasi hidup setiap manusia. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita lihat tadi ayat 1 dan 3, kalau kita lihat ayat 4 dan 6, kita lihat perbandingannya ya. Kalau dulu Taurat itu membawa kepada kematian. Ya, ini gambarnya serem gitu ya. Sekarang ada film Kuasa Gelap ya. Di bioskop-bioskop lagi diputar ya. Tapi gambaran bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada harapan. Semua ujungnya kematian ya. Upah dosa adalah maut ya, kematian kekal, kuasa iblis itu yang menguasai hidup kita. Tetapi kita yang sudah dalam Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Allah melalui pelayanan Roh Kudus, itu mengubah orang berdosa yang terhilang menjadi surat hidup yang memuliakan Yesus. Memiliki kehidupan, bahkan dijadikan surat hidup. Perjalanan pengalaman saudara dan saya, hari-hari yang kita jalani itu menjadi surat hidup. Bukan sekedar sebuah surat hidup, bukan sekedar sebuah perjalanan, tetapi surat hidup yang memuliakan Yesus. Beda ya, kalau kita lihat sebelah sini, ujungnya itu ketakutan, kematian, kebinasaan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, sukacita, damai sejahtera, ya hidup yang penuh kemenangan. Ya, walaupun tentu ada pergumulan ya, bukan berarti setelah kita dalam Kristus nggak ada masalah. Justru dalam masalah yang kita hadapi, kita percaya kalau kita dalam Kristus, kita punya kemenangan, kita menjadi surat yang bahkan ya melalui hidup kita yang tidak mudah ini,
yang tidak sedang baik-baik saja, tapi Tuhan bisa pakai kita menjadi surat hidup bagi kemuliaan Tuhan. Sebagian dari kita mungkin tahu ya, istri saya juga sedang mengalami dan juga menjalani terapi, ada di sini ya istri saya. Nanti mungkin kalau sempat di KU2 mau diputar sedikit ya, kisah pengalaman di awal tahun kami mengalami pergumulan yang tidak mudah ya, karena istri saya kena kanker ya, stadium 4. Ya, perjalanan yang panjang, proses yang panjang, pengobatan yang panjang, tentu juga biaya yang besar. Tapi bagaimana dalam kondisi yang tidak mudah itu, kalau kita sadar kita ini surat Kristus, kita ini surat hidup, dalam kondisi apapun kita bisa tetap memuliakan Tuhan. Amin. Dalam kondisi yang tidak mudah pun, Tuhan bisa pakai kita menjadi surat hidup yang memancarkan Kristus di dalam dan melalui kehidupan kita. Bahkan kita bisa memancarkan dan membawa orang mengalami kehidupan di dalam Kristus. Corrie ten Boom, ada seorang yang terkenal, ya. Dia mengalami sakit yang parah. Dan sakit ini ya menurut dokter dan orang-orang di sekitarnya udah sulit untuk disembuhkan. Tapi satu ketika dia ditanya Corrie ten Boom ini ditanya pertanyaan yang sederhana dan tentu orang ini sangat gampang menjawab sebenarnya ya. Setelah kalau kita ditanya ketika kita sakit, ketika kita ditanya kamu pingin sembuh atau mau tetap sakit? Pasti pingin sembuh, siapa sih yang gak pingin sembuh? Ketika kita bergumul, apalagi sakitnya panjang ya, bukan hanya seminggu, 2 minggu, tapi sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun, ketika kita ditanya, tentu kita akan mengatakan, saya ingin sembuh. Orang-orang dalam kisah Alkitab pun, ya, kalau kita baca itu, maukah engkau sembuh? Ya Tuhan, aku mau sembuh. Tapi ada yang menarik yang kita bisa belajar dari Corrie ten Boom ini adalah ketika ditanya, apakah engkau mau sembuh? Dia mengatakan apa? Ini sebuah proses yang panjang yang dia sudah jalani. Dia mengatakan begini, yang saya rindukan adalah apa yang paling memuliakan Tuhan. Itu yang saya mau terima dari Tuhan. Bisa nangkep nggak? Kalau sembuh membuat itu memuliakan Tuhan, Tuhan dimuliakan di dalamnya, jadilah apa yang Tuhan mau. Tapi kalau dengan sakitnya saya, Tuhan lebih dimuliakan, biarlah saya tetap sakit. Kira-kira seperti itu. Tidak mudah saudara berdoa seperti itu. Tapi itulah surat hidup Kristus ketika ada dalam diri kita dalam situasi apapun. Kalau kita menaruhkan hidup kita dalam Tuhan dan itu memuliakan Dia, biarlah itu jadi. Soalnya kalau kita bicara kematian, orang bisa mati dengan cara apa saja, betul? Orang lagi tidur juga bangun, ya. Orang lagi tidur pagi-pagi. Ini baru 2 hari yang lalu jemaat kami, ya. Pagi-pagi, ya, biasanya bangun jam 7:30, jam 8, tapi nggak bangun-bangun. Ternyata sudah dipanggil Tuhan. Ya, dicek ke dokter, ya sudah nggak ada. Mungkin sekitar jam 6, ya, jam 5 sebelumnya sudah nggak ada. Nggak bisa bangun pagi, padahal tadinya baik-baik saja. Jadi, biarlah kita mengerti bahwa hidup kita adalah surat Kristus dan apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, biarlah itu menjadi sebuah tujuan yang mulia bahwa yang ada dalam hidup kita adalah sesuatu yang seharusnya mencerminkan dan memuliakan Kristus. Ya, jadi yang kedua ini, yang ketiga saudara kita lihat ya. Dalam bagian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa kalau hukum Taurat itu ada kemuliaan di dalam firman tentunya. Tetapi di tengah-tengah itu tentu ada sesuatu yang membuat secara manusia kita tidak punya pengharapan. Ya. Karena ada hukum, ada hal-hal yang diarahkan, ya, ada perintah-perintah yang diberikan itu membuat tentu tidak bisa kita menikmati sukacita, ya, karena kita harus berhadapan dengan hukum-hukum yang ada. Tetapi ketika kita melihat kemuliaan di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam pribadi Kristus, itu sesungguhnya membawa kita kepada kemuliaan yang semakin cemerlang.
Hukum Taurat sama sekali tidak mempunyai arti bila dibandingkan dengan kemuliaan pelayanan kasih karunia yang mengatasi segala sesuatu. Ya, itu yang ketiga ya. Jadi saudara, kita bersyukur bahwa minimal ada 3 hal ini ya. Yang pertama, loh batu sekarang menjadi hati manusia. Disitulah firman dituliskan. Dulu kematian, tapi sekarang ada kehidupan yang Tuhan berikan. Dulu kemuliaannya hanya sementara, memudar, tapi kemuliaan yang kita terima dalam Kristus adalah kemuliaan yang semakin cemerlang. Bahkan harusnya itu terpancar dalam kehidupan setiap orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang terakhir, saudara, dulu terselubung, sekarang tersingkap. Dulu merupakan bayang-bayang, tapi sekarang kita tidak lagi ya tertutupi, terselubung, karena semua kebenaran itu dinyatakan. Bahkan hidup kita pun harusnya memancarkan kebenaran Tuhan itu secara konkret, secara nyata, secara otentik dalam kehidupan setiap orang percaya. Sungguh mengagumkan melihat bagaimana pikiran mereka terbuka. Ya, dulu orang-orang yang hidup dalam Taurat itu tidak bisa melihat kebenaran. Tapi kita sebagai orang percaya dalam Tuhan dan sudah dilahir barukan, selubung itu dihilangkan oleh Roh Allah dan kita semua mendapat penglihatan rohani, bahkan penglihatan yang semakin jelas ya dari hari ke sehari. Surah inilah yang menjadi dasar sebenarnya, yang seharusnya menjadi pemahaman bahwa hidup kita ini begitu luar biasa setelah kita menerima Yesus. Hidup kita dan bahkan identitas kita ini bukan sekedar, saya beragama Kristen, saya bukan sekedar orang percaya, saya bukan sekedar pengikut Kristus, tetapi dalam hidup setiap orang Kristen adalah, saya ini surat Kristus loh. Dalam setiap perkataan saya, orang melihat ada Kristus loh dalam diri kita. Dalam setiap tingkah laku kita, orang melihat ada Kristus loh dalam hidup kita. Ini yang harus betul-betul kita pahami, kita mengerti, kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi dimanapun kita berada ya, yang hadir hari ini mungkin ada yang sebagai ibu rumah tangga, apakah ya pertanyaannya, apakah kita dalam kita menjalani hidup sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga, kita sudah menjadi surat Kristus enggak? Ketika kita berkomunikasi dengan tetangga kita, ketika kita berelasi dengan mereka, khususnya mereka yang belum dalam Tuhan, apakah orang itu bisa melihat Kristus enggak dalam hidup kita? Kita sebagai karyawan kantor, entah kita sebagai atasan, apakah kita dilihat sebagai atasan yang penuh dengan kasih? Bukan hanya menjadi Kristen tomat, tahu Kristen tomat? Tobat, kumat, ya. Di gereja pelayanan, aktivis ya, jadi pemimpin, tapi di kantor, di perusahaan memeras atau menindas karyawannya. Harus sejalan dimanapun kita berada, kita harus ingat identitas kita, saya ini surat Kristus. Coba katakan kepada kiri kanannya, saya ini surat Kristus. Ngomong-ngomong, kenal nggak sama sebelahnya? Ya, kalau kenal boleh ya, jadi bukan tadi kan saya, kamu ini surat Kristus gitu ya, kamu ini. Jadi sebutkan namanya, misalnya siapa? Yuni surat Kristus misal begitu, atau Bullying surat Kristus. Katakan sebelahnya, 1, 2, 3 silakan sebutkan namanya. Ya. Nah kalau senyum-senyum itu artinya apa ya? Ya. Seringkali kalau disuruh senyum-senyum. Tapi ingat ya, ini mungkin sesuatu yang sederhana, tapi biarlah ini boleh menjadi ingat-ingatan bagi kita. Ya, ketika kita mengatakan Pak Yono ya, adalah surat Kristus. Ingat ya, seperti itu. Bahwa kita ini betul ya, identitas kita ini adalah surat Kristus ya. Dan firman Tuhan mengatakan kamu adalah surat Kristus, jelas. Jadi setiap kita adalah surat Kristus. Termasuk saya tadi, sekarang sebutkan namanya sendiri ya. Misalnya ya, Maya adalah surat Kristus gitu ya, atau Yono adalah surat Kristus. Ya, 1, 2, 3. Puji adalah surat Kristus. Sebutkan namanya masing-masing, masih ingat kan namanya?
Ya, jangan ragu-ragu. Ini supaya meneguhkan kita bahwa saudara di sebelah kiri kanan kita adalah surat Kristus, saya pun adalah surat Kristus. Ya, sebutkan namanya. 1, 2, 3. Puji adalah. Kalau nyebutkan namanya sendiri agak ragu ya. Yang kencang dong Bapak Ibu. 1, 2, 3. Puji. Amin. Meteraikan itu dalam hati Bapak Ibu. Puji adalah surat Kristus. Jadi kemanapun kita melangkah, ada satu yang gerakan di Amerika yang mengatakan demikian, WWJD. Pernah dengar nggak? What would Jesus do? Pernah dengar? WWJD. What would Jesus? Apa yang akan Yesus lakukan ketika menghadapi situasi seperti yang saya sedang hadapi? What would Jesus do? Ketika saya harus mengambil keputusan yang tidak mudah dalam bisnis, dalam rumah tangga, tentang anak sekolah, tentang pasangan hidup, what would Jesus do? Apa yang Tuhan akan lakukan? Itu yang akan menolong kita untuk terus boleh berjalan. Tuhan, ingatkan saya ini surat Kristus. Sehingga kita tidak memilih jalan kita sendiri, tapi kita terus berpusatkan Kristus sebagai teladan kita, sebagai tujuan kita, sebagai Tuhan kita yang memandu setiap hidup kita. Dan setiap kita adalah surat Kristus, dan itu yang dikatakan di ayat terakhir tadi, ayat 18 dari firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ya, ayat 18, dan kita semua, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya majelis, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi kita semua yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kita seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, tidak pakai topeng, apa adanya. Karena kita sudah mengalami kebenaran Kristus dan pembenaran Kristus. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Ya, artinya apa? Sebuah proses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah yang harus kita ingat. Dan inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan setiap kita, bahwa setiap kita harus menjadi surat hidup yang memancarkan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita, ya selalu ya, melalui khotbah hari ini ingat, saya surat Kristus. Dengan demikian saya tidak main-main dengan hidup saya, tapi saya mau menjadi orang yang mempersembahkan sepenuh-penuhnya hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita juga bersama-sama akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Dengan kekuatan kita, dengan upaya kita tidak mampu untuk menjadi surat Kristus. Dan itu yang juga dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Kita butuh Roh Tuhan. Karena dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tekad untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi surat Kristus, biarlah terus tertanam dalam hati kita. Tapi ingatlah bahwa kita butuh Roh Kudus untuk kita bisa betul-betul menjalani hidup menjadi surat Kristus. Dan perjamuan kudus yang akan kita terima hari ini juga adalah wujud Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Dia ada dalam hidup saudara, dan dialah yang akan memampukan kita untuk terus berjalan menjadi surat-surat Kristus yang hidup dimanapun kita berada.